Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Jadi kita masih membahas simple present tense, tetapi untuk yang pada pagi hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang nominal sentence. Kemarin atau minggu yang lalu kita belajar tentang kalimat verbal, tetapi sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat nominal atau nominal sentence. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Seperti yang sudah dijelaskan minggu yang lalu, nominal sentence itu ciri-cirinya adalah kalimatnya itu menggunakan predikat to be. Sementara isi dari to be sendiri adalah am, is, dan are. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pola kalimatnya yaitu seperti biasanya terdiri dari 3 jenis, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat positifnya itu ada subjek, ada to be, lalu diikuti objek atau adjektif atau adverb. Sedangkan kalimat negatif ada subjek, diikuti to be, diikuti not, baru diikuti objek atau adjektif atau adverb. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, to be, diikuti subjek, diikuti objek atau adjektif atau adverb. Ya. Sekarang kita lihat satu persatu, kita jabarkan, kita jelaskan satu persatu. Penjelasannya seperti biasa. Untuk S itu singkatan dari subjek, di mana isinya dari subjek itu adalah I, you, they, we, he, she, it, dan nama orang. Sedangkan to be sendiri terdiri dari am, is, dan are. Lalu O di sini adalah objek, sementara adjektif itu adalah kata sifat dan adverb adalah kata keterangan. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Penggunaan to be. Di sini sudah dijelaskan. Kalau kita menggunakan to be am, maka subjeknya harus menggunakan I. Jadi to be am itu digunakan jika subjeknya I. Sedangkan to be is itu digunakan jika subjeknya adalah he, she, it, dan nama orang yang jumlahnya 1 orang. Sedangkan are itu digunakan jika subjeknya adalah you, they, dan we. Gimana? Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama, di sini Bu Kesti sudah memberikan contohnya ya. Jadi pola kalimatnya ditulis, baru kita di bawahnya diikuti dengan kalimatnya. Di sini Bu Kesti menggunakan subjeknya I, sehingga to be yang dipakai adalah am. Sedangkan objek atau adjektif atau adverbnya di sini Bu Kesti menggunakan a student. Ya. Lalu berikutnya untuk kalimat negatifnya susunannya hampir sama dengan kalimat positif, tetapi setelah to be atau setelah am di situ diikuti dengan not. Untuk yang lain-lainnya sama, subjeknya juga I, to be-nya am, baru setelah am diberi kata not. Lalu untuk interrogatifnya,
Seperti yang pada pertemuan minggu yang lalu, Bu Kesti menyampaikan bahwa jika kalian menggunakan subjek I pada kalimat positif dan negatif, maka untuk kalimat interrogatifnya I-nya digunakan atau I-nya diganti dengan you. Jika kalian mengganti I dengan you, otomatis to be-nya juga ganti. Sehingga to be-nya menjadi are, bukan am lagi. Karena kita menggunakan subjek you, maka to be-nya adalah are. Are you a student? Jangan lupa diberi tanda tanya. Di sini Bu Kesti juga perlu mengingatkan bahwa jika kalian membuat kalimat nominal, itu tidak ada kata kerja. Yang ada adalah objek atau adjektif atau adverb. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya contoh. Nah, contoh yang kedua. Kita menggunakan to be is. Ya, di sini subjeknya Bu Kesti menggunakan he. He is. Nah, untuk objeknya atau adjektifnya atau adverbnya di sini Bu Kesti menggunakan 6 sama today. Ya. Hampir sama susunannya untuk kalimat negatif juga begitu, tinggal menambah kata not setelah to be. Kalimat interrogatifnya bisa diperhatikan ya, tidak ada perubahan sedikit pun. To be-nya tinggal ditaruh di depan baru subjek dan lainnya sama. Sekarang kita lanjutkan. Nah, yang bagian C atau contoh yang C di sini Bu Kesti menggunakan to be are. Subjeknya we. We are tired. We are not tired. Are we tired? Nah, ya. Bisa diperhatikan ya. Baiklah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini adalah tugas dari anak-anak. Tugasnya mudah, anak-anak tinggal mengisi titik-titik itu menggunakan kata am, is, atau are. Tergantung dari subjek yang digunakan. Ya, tergantung subjeknya ya. Jadi tadi sudah diajari di slide sebelumnya, kalau subjeknya ini, lalu to be-nya apa, itu sudah diajari di slide sebelumnya. Jadi di sini kalian hanya mengisi titik-titik tersebut dengan am, is, atau are. Jadi mengisinya diperhatikan subjek yang ada di situ. Paham ya anak-anak ya? Oke, baiklah kalau begitu untuk pertemuan pagi hari ini Bu Kesti akhiri. Pesan Bu Kesti sama seperti yang kemarin, yaitu tetap semangat belajar dari rumah. Tidak boleh malas, mengerjakan tugas dengan baik, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.